Halo semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali nonton di Surabaya, di Palangkaraya, di Jakarta maupun di kota-kota lainnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita nyanyi-nyanyi bareng, main game, dan dengerin firman Tuhan, kita mau yel-yel dulu ya, biar lebih semangat. Ya, kalian siap? Ya. Joy, yes, 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 and awesome. Sekali lagi, biar tambah semangat. Ya. Joy, yes, 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 and awesome. Yeay. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Yuk sama-sama kita berdiri, kita bernyanyi buat Tuhan. Yeay! Sama-sama kita buka tangan. Yeay! Kami percaya kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bersama sorakan, bersama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi,
kita adakan kedua tangan kita. Kayak percaya kami mau terus percaya Engkau Tuhan yang mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan, dan penuh pengharapan. Bersama dengan mengangkat tangan kita katakan, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mari boleh sekali lagi kita adakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang mampu. Apapun kondisi hidup kami saat ini Tuhan, kami mau terus percaya Kau turut bekerja dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Mari bersama angkat suara kita menyembah Tuhan. Yes God. Katakan, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Berkat-Mu Tuhan, bersama katakan kesembuhan, pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari sama-sama yang siap katakan amin.
saatnya games. Oke, gamesnya adalah gambar berantai. Nah, di sini orang pertama nanti akan Kak kasih tahu clue-nya. Dia akan menggambar sesuatu dalam waktu 5 detik. Terus akan dilanjutkan oleh orang kedua dan ketiga. Dan yang ketiga nanti akan menebak itu gambar apa. Nah, dalam waktu 5 detik kita mulai sekarang ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, stop. Lanjut ke yang lain. 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Lanjut. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Nah, kita tanya gambar apa yang dia gambar ini? Gambar apa nih kita? Gambar kuburan. Kuburan. Salah. Tebak gambar apa ini? Salib. Salah. Kita tanya orang pertama, gambar apa yang dibuat? Gereja. Berarti nggak ada yang benar nebaknya. Yeay, kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, gimana? Kaget gak tadi? Pasti kaget ya. Miss aja yang banting tadi, aduh kaget karena suaranya begitu keras. Oke, tapi kita nggak bahas itu dulu, oke? Kita lewatin dulu. Nah, ini itu tadi tuh attention grabber ya, supaya buat kalian yang mungkin tadi nggak ikut nyanyi atau kalian yang main game tadi udah ngantuk, biar nggak ngantuk. Nah, hari ini Missnya bawa tas ya. Ini tas yang mungkin nggak baru banget buat Missnya, tapi tas yang cukup favorit lah, Missnya sering pakai. Nah, di dalam tas ini biasanya Missnya taruh macam-macam ya. Masker yang udah dipakai, ada karet rambut, ada juga botol air, botol kopi lebih tepatnya. Lalu ada buku ya, ini buku. Buku ini buku yang Missnya suka modelnya ya. Soalnya pokoknya sesuatu yang unik lah ya. Terus ada juga HP ya, HP. Terus ada tisu basah, hand sanitizer. Apa lagi ya? Oh ya, ada masker ya. Terus ada ini kunci rumah ya, kunci rumah. Terus juga ini, nah ini Miss juga taruh di sini ya. Dompet kecil, di dalamnya ada macam-macam lagi. Ini banyak banget isinya di dalam. Ada ini dompet, kartu ya. Kadang isinya ada duitnya, tapi sekarang lagi nggak ada duitnya. Ada pulpen juga ya. Jadi isinya bisa macam-macam. Ada charger. Pokoknya anything yang Miss perlukan bisa bawa di dalam tasnya ini. Nah. Oh, ada kelupaan satu lagi. Ini ada tisu kering ya. Tisu kering ini biasanya Missnya juga sering pakai karena kalau tisu kering itu kan biasanya kalau pas kita lagi gini. Atau mungkin gini. Gitu ya. Apa itu? Tahu? Pernah ngelakuin? Pernah ya? Nah, kira-kira kayak kalau udah diginiin, masukin tas lagi nggak ya? Masukin tas lagi nggak? Nggak ya. Jijik soalnya ya. Istilahnya ini umbel gitu ya, atau ingus atau bekas kita bersin, pasti nggak mungkin kita masukin dalam tas, apalagi kalau ini tas favorit kita atau mungkin tas yang baru kita beli, pasti kita isi dengan barang-barang yang masih bersih ya, yang masih istilahnya itu kita sering bersihkan, yang kita kayak botol ini kan kalau habis dipakai pasti dicuci, lalu handphone. Dan juga tisu yang masih baru ya, tisu yang masih di dalam bungkusnya yang masih baru. Nah, atau mungkin ini nih, ya ini apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah kaos kaki bekas gitu ya. Kalau ya, kaos kaki ini kalau sudah bau, mau kalian masukin dalam tas? Enggak lah. Kalau Miss ya, ada orang lakukan itu dalam tasnya Miss ya pasti marah besar, pasti marah, pokoknya ngomel-ngomel. Ngapain kamu masukin situ gitu ya? Karena tas ini atau ya yang tas yang kita punya ini adalah sesuatu yang bersih dan kita suka dan kita pasti simpen dan kita jaga dengan baik. Nah, hari ini kita akan dengar sebuah cerita tentang gimana kita akan dengar gimana Tuhan Yesus itu sangat menyayangi the house of God ya, rumah Tuhan, dan Tuhan Yesus itu marah. Karena apa? Ada orang-orang yang memasukkan sesuatu yang yaki atau yang jijik tadi ya, kayak mungkin kayak kaos kaki ini menurut Tuhan Yesus atau tisu bekas ini di dalam the house of God. Nah, ceritanya gini. Jadi suatu hari ya, mungkin waktu itu
kalian mungkin pernah dengar tentang Paskah ya. Pada waktu itu orang Israel sedang merayakan Paskah. Jadi mendekati momen-momen Paskah, biasanya orang-orang Israel itu datang ke rumah Tuhan tuh, the house of God itu untuk apa? Untuk mempersembahkan korban ya. Kalau zaman dulu kita mempersembahkan korban, kita nggak kasih uang atau kita kasih persembahan berupa duit, enggak, tapi kebanyakan orang-orang itu dan pada ya seharusnya mereka mempersembahkan korban berupa binatang. Nah, di momen itu bangsa Israel setelah mereka, ya kalau kita ulas lagi di perjanjian lama yang pernah kita dengar di tahun kemarin, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka dikasih momen untuk merayakan Paskah ya. Perayaan Paskah itu adalah ketika mereka dibebaskan dari Mesir, dan ketika itu Tuhan, masih ingat nggak apa yang dilakukan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir? Ayo, ada yang ingat? Ada yang ingat apa yang dilakukan oleh Allah? Yes, jadi Allah membunuh semua anak sulung bangsa Mesir yang akhirnya membuat Firaun untuk membebaskan semua orang Israel dari tanah Mesir. Nah, singkat cerita bangsa Israel keluar, dan setiap di momen tahun yang sama itu, jadi bisa kayak kita merayakan Paskah ya sebentar lagi nih, di momen-momen yang di bulan-bulan itu, setiap tahun bangsa Israel harus merayakan Paskah, dan mereka harus melakukan seperti yang dilakukan pada saat mereka di dalam Mesir. Dan jadi mereka harus istilahnya itu membuat korban persembahan. Nah, di momen itu ya, jadi pada waktu itu sudah beberapa ratus tahun setelah itu, bangsa Israel itu punya tempat yang disebut dengan Bait Allah atau Bait Suci, yaitu di Yerusalem. Jadi setiap orang yang mau merayakan Paskah, mau mempersembahkan kurban Paskah, mereka semua harus datang dari semua tempat ya, dimanapun mereka tinggal, mereka harus datang ke Yerusalem. Nah, mereka mungkin tinggal di daerah-daerah yang lain, dan mereka mungkin juga punya istilahnya itu banyak mata uang yang lain yang berbeda dengan bangsa Israel yang tinggal di Yerusalem. Jadi pada saat itu orang-orang yang dari tempat jauh, mereka nggak mungkin bawa binatang gitu ya. Mereka nggak mungkin jalan, misalnya mereka jalan berhari-hari lalu mereka bawa sapi atau domba yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Karena di momen mereka bawa sapi perjalanan, otomatis mungkin sapinya nanti jatuh, sapinya nanti mungkin sapinya malah mati gitu ya. Jadi mereka nggak mungkin membawa binatang-binatang kurban itu di dalam perjalanan, karena kalau bawa kurban binatang, istilahnya kurban binatang itu harus sesuatu yang sempurna ya, nggak boleh yang habis jatuh atau mungkin habis kesleo gitu, nggak bisa. Jadi harus yang masih bagus. Nah, karena itu di Yerusalem orang-orang itu biasanya mereka menyediakan. So di momen-momen Paskah itu selama 1 minggu, orang-orang di Yerusalem mereka menjual berbagai macam binatang ya, entah mulai dari sapi, kambing, mungkin juga merpati, pokoknya semua binatang-binatang yang dipergunakan untuk persembahan kurban. Dan bahkan juga karena di momen itu ada banyak orang yang datang dari berbagai negara, mereka punya mata uang berbeda ya. Kalau kita pakai ini ya, rupiah namanya. Nah, kalau seandainya kita ke Korea mungkin gitu ya, kita nggak mungkin bisa pakai rupiah ini di Korea. Atau mungkin kita pergi ke Jepang, kita nggak mungkin bisa pakai rupiah ini untuk dipakai di Jepang. Tapi kita harus bawa uang yang entah mata uang Jepang atau mungkin mata uang Korea, atau bahkan kita bawa sesuatu yang bisa kita tukarkan. Nah, begitu juga di momen itu ada orang-orang yang membuka money changer istilahnya. Jadi mereka menerima uang-uang mata asing itu lalu untuk ditukar dengan uang-uang yang bisa dipergunakan di Yerusalem. Nah, singkat cerita orang-orang itu mereka berjualan. Nah, tapi ini yang bikin mereka unik ya, karena apa? Orang-orang yang dari jauh ini kan nggak mungkin bisa bawa tadi ya, jadi mereka punya mata uang sendiri, mereka nggak bisa bawa binatang. Nah, karena mereka harus ke Yerusalem, dan kadang bahkan tamu-tamu ini mereka juga nggak tahu tempat, mereka cuma tahu Bait Allah. Akhirnya orang-orang Israel ini mereka membuat istilahnya ini ya, berjualan itu di depan halaman Bait Suci. Ya, jadi mereka berjualan di depan halaman Bait Suci ya. Mungkin dari pertama hanya cuma jual sedikit, lalu mungkin cuma ada sedikit money changer, tapi lama kelamaan semakin banyak orang yang ada di depan Bait Suci itu berjualan. Nah, ketika pengunjung itu di sana itu memudahkan sekali ya, karena kan pengunjungnya nggak perlu cari lagi ke pasar atau mungkin cari di sana di ujung jalan yang sebelah sana, tapi mereka tinggal datang ke Bait Suci ya, the house of God. Di sini ada mereka tersedia semuanya ya, kayak kita ke supermarket gitu ya, one stop shopping, kita bisa lakukan apapun di sana. Plus juga ketika mereka membeli binatang-binatang kurban tersebut, mereka tinggal bawa ke dalam dan mereka tinggal persembahkan, kasihkan ke imam untuk mempersembahkan. Nah, itu istilahnya memudahkan orang-orang yang berada di luar Yerusalem. Itu bukan hal yang
kalau dibilang bukan motif yang jelek, tapi ternyata ketika Tuhan lihat itu, Tuhan tuh nggak suka gitu ya. Karena menurut Tuhan gini, ini adalah hal-hal yang nggak seharusnya ada di dalam bait suci. Nah, misalnya kambing. Kira-kira kalau kalian dekat kambing, kira-kira kambing itu wangi atau enggak? Boleh dijawab? Atau mungkin sapi ya, Pak, yang pernah lihat sapi. Mungkin kita pernah jalan-jalan ke desa atau kita jalan-jalan kemana ada sapi atau kuda kalau kita pernah lihat. Kira-kira menurut kalian binatang-binatang itu mengeluarkan bau yang seperti apa? Yes, pasti ya, karena apa? Binatang pada dasarnya nggak kayak kita kan mandi, kita bersih-bersih. Tapi kalau binatang mereka nggak ngerti untuk bersih-bersih. Dan tentunya mereka mengeluarkan bau-bauan yang tidak sedap. Dan itu kalau apalagi di momen itu, di dalam bait suci itu justru ada istilahnya bau-bauan yang dibakar, dupa yang dibakar supaya ada bau-bauan harum. Tapi justru ini diisi dengan binatang-binatang. Lalu mungkin kayak yang money changer, mungkin bersih-bersih teriak-teriak. Jadi bukan lagi sesuatu yang menghormati atau menghargai bait suci. Justru mereka berdagang dan cari keuntungan di sana. Nah, ini yang membuat Tuhan itu sangat marah. Dan pada waktu itu mungkin orang-orang itu, mereka teriak-teriak, ayo sini ada sapi, sini ada apa gitu mungkin ya. Oh, yang mau tukar uang bisa di sini, karena begitu ribut dan istilahnya itu sangat berisik. Akhirnya Tuhan tuh marah, dan Tuhan tuh ketika dia jalan, ya dia masuk, dan bahkan Tuhan tuh sampai mungkin karena Tuhan sudah lihat beberapa kali, akhirnya Tuhan tuh sangat jengkel. Lalu Tuhan tuh ngambil ini ya tali, lalu Tuhan karena saking marahnya dia kayak tadi yang Miss contohin di awal, ketika kita balikkan meja. Dan bukan cuma itu, Tuhan juga apa, bahkan Tuhan mencambukkan dan istilahnya itu memporak-porandakan meja-meja money changer tadi. Karena Tuhan begitu marah ya, karena dia sangat mencintai the house of God, dan dia nggak mau rumah Tuhan ini jadi sesuatu yang kotor, jadi sesuatu yang bukan untuk menyembah Tuhan, tapi justru untuk berdagang dan berjual. Apa enggak? Maksudnya kenapa kok memangnya nggak boleh tak orang jualan? Bukan masalahnya orang nggak boleh jualan, tapi tidak di tempat yang tepat gitu ya. Dan ketika melakukan itu semua, mereka bukan memikirkan untuk menyembah Tuhan atau untuk menolong orang bisa menyembah Tuhan, tapi mereka cari untuk keuntungan mereka sendiri. Itu yang membuat Tuhan jadi semakin nggak suka. Nah, kira-kira ya, ini ada kata-kata yang Tuhan Yesus pakai waktu Tuhan Yesus ngomong sama orang itu gini ya. Ketika dia menjatuhkan semuanya tadi ya, barang-barangnya, ketika mungkin dia mencambukkan talinya kepada meja-meja dan memporak-porandakan meja-meja yang ada di dalam rumah Tuhan tadi, dia bilang gini, rumahku akan disebut rumah doa. Ya, kalau orang berdoa kira-kira ada yang teriak-teriak gitu, bisa berdoa. Kita aja mungkin juga bingung lihat orang yang teriak-teriak tadi ya. Kalau kita berdoa, kita pasti butuh ketenangan, kita pasti butuh supaya kita bisa fokus sama Tuhan. Tapi ketika ada orang teriak-teriak, sapi gitu, mungkin kita akan lihat orang yang teriak-teriak itu tadi. Jadi itulah yang membuat Tuhan semakin jengkel dan marah. Nah, kira-kira gitu ya, kalau sekarang kita, mungkin ada sebagian dari kita yang kita masih online, tapi ada sebagian dari kita juga sudah datang ke gereja. Atau mungkin kita masih ingat memori kita ketika kita datang ke gereja pada waktu sebelum pandemi. Kira-kira gereja yang kita datengin itu cocok nggak ya disebut sebagai rumah doa? Atau mungkin Tuhan justru kalau kita datang ke gereja mungkin ya, kita bawa entah tisu, kita buang sembarangan, atau mungkin kita gitu istilahnya meludah sembarangan. Kira-kira cocok nggak tempat itu? Kalau nggak kita jaga sama-sama, cocok nggak ya tempat the house of God tadi disebut sebagai rumah doa? Coba kita pikirin. Mungkin secara fisik ya kita bisa jaga kebersihan. Kita juga bisa jaga kalau kita buang sampah nggak sembarangan. Lalu kita juga bisa melakukan hal-hal yang misalnya menolong orang lain yang ada di dalam gereja, mungkin kasih tempat tunjuk, mungkin ada yang toiletnya di mana gitu, mungkin kita yang tahu karena kita sudah lama, jadi kita juga bisa kasih tahu mereka. Tapi hari ini kita juga bukan cuma mau menjaga gereja, gedung gereja kita secara fisik ya. Ketika kita datang ke Joy, kita mau bersih, mungkin kita mau bantu misnya, atau kita mungkin mau menolong teman kita yang lain atau apapun, tapi kita juga mau jaga kebersihan hati kita ya. Karena memang nggak gampang ya, mungkin kalau kita lihat di sekitar kita banyak orang-orang yang mungkin yang mengganggu, atau mungkin yang ngomong, alah kamu tuh lo ngapain sih baca Alkitab, kamu tuh lo ngapain sih berdoa, kamu tuh lo ngapain sih ke gereja gitu. Tapi ketika kita mau berusaha untuk menjaga hati kita ya, tentunya kita harus apa? Ketika kita mau menjaga hati kita mau minta sama Tuhan ya, karena itu makanya super kebanggaan kita hari ini, you and I are the church.
Kita mau ulangi sama-sama ya. You and I are the church. Jadi gereja itu bukan cuma gedung atau tempat fisik yang biasa kita datangin, tapi kita ini juga adalah gerejanya Tuhan. Makanya kita mau jaga sama-sama. Gimana caranya gitu ya? Sesuatu yang nggak gampang, yang nggak bisa kita lakukan sendiri. Tapi yang pertama bisa kita lakukan ini. How to guard our heart. Bagaimana menjaga hati kita. Read the Bible ya. Waduh, rasanya gimana gitu ya. Ya, itu adalah salah satu hal yang selalu kita katakan, selalu kita omongkan di dalam gereja karena memang itu hal yang paling mudah untuk diakses ya, read the Bible. Dan yang kedua tentunya ini, pray and ask Jesus for help. Karena kita nggak bisa melakukan itu sendiri ya, nggak gampang buat siapapun, sedewasa apapun kita, sebesar setua apapun kita, nggak akan bisa kita jaga hati kita sendiri. Tapi ini kita harus pray and ask Jesus for help. Jadi hari ini kita belajar sama-sama ya, kita mau jaga gedung gereja kita. Selain itu kita juga mau jaga hati kita karena ini you and I are the church. Sumber kebenaran minggu ini adalah you and I are the church. Ayat penuntun kita diambil dari Matius 21, 12-17 dan Yohanes 2, 13-16. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab rumah Allah adalah khusus untuk Allah saja dan kalianlah rumah itu. Or 1 Corinthians 3 verse 17b. For God's temple is holy and you are the temple. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat Joy Kids hari ini. Kami belajar bahwa kami harus menghargai gereja atau rumah Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua dan sekolah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami puji Tuhan. Amin. Nah, Joy Kids kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan give positive comment. Bye-bye.